and welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing tentang basic phone conversations on how to make a call and receive a call, atau cara menelepon dan menerima telepon dalam bahasa Inggris. So far, aku sudah siapin 4 tips yang wajib banget kalian tahu. Yang pertama, answering the phone, cara menjawab panggilan telepon. Tips kedua, asking to speak to someone, cara meminta bicara dengan seseorang. Dan tips ketiga, nggak kalah pentingnya nih, tentang putting someone on hold, atau cara meminta seseorang menunggu. Dan tips keempat, taking and leaving a message, cara menanyakan dan memberi titipan pesan. Okay, so what you are waiting for? So let's check it out. Answering the phone, ada 2 cara. Yang pertama cara formal dan cara informal. Untuk cara yang formal atau resmi, kita bisa bilang, "Hello, thank you for calling. This is Jenny. How can I help you?" "Hello, thank you for calling. This is Jenny. How can I help you?" "Halo, terima kasih sudah menelepon. Saya Jenny. Ada yang bisa dibantu?" Nah, untuk cara formal ini kan biasanya kita ungkapkan ketika kita sedang berbicara di kantor atau di lembaga-lembaga resmi tertentu. Tetapi kalau kita mau menjawab telepon dari teman kita atau kerabat kita, maka kita bisa langsung bicara seperti ini. "Hi, Jenny speaking." "Hi, Jenny speaking." Atau "Hi, this is Jenny speaking." "Halo, ini Jenny." Nah, kalian bisa sebutkan, ganti kata-kata Jenny dengan nama kalian ya. Yang kedua, "Hi Shane, thanks for calling me back. I was just about to call you." "Hi Shane, thanks for calling me back. I was just about to call you." "Hi Shane, terima kasih sudah meneleponku kembali. Saya baru saja ingin menelepon kamu loh." Nah, kalau yang kedua ini kita bisa ungkapkan ketika misalnya teman kita Shane baru saja telepon kita dan kita mau telepon dia balik. Nah, maka kita bisa bilang itu ya. "Hi Shane, thanks for calling me back. I was just about to call you." Lanjut ke tips kedua. Tips kedua tentang asking to speak to someone. Cara kita meminta bicara dengan seseorang. Yang pertama, kalau kita sudah familiar dengan suara lawan bicara kita, misalnya kita mau telepon Shane dan ternyata Shane sendiri yang mengangkat telepon, maka kita bisa bilang, "Are you available or free?" "Are you available or free?" Apakah kamu bisa ditelepon Shane? Gitu ya. "Are you available or free?" Nah, yang kedua, is Shane available? Is Shane on the phone? Is Shane available? Is Shane on the phone? Atau is he on the phone? Is he available? Nah, kalau yang kedua ini misalnya yang angkat orang lain ya, jadi bukan Shane sendiri, tapi mungkin orang tuanya atau sahabatnya, begitu ya. Dan ada alternatif cara lain. "I'd like to talk to Shane, please." "I'd like to talk to Shane, please." Saya ingin berbicara dengan Shane. "May I speak to Shane?" "May I speak to Shane?" Bisakah saya berbicara dengan Shane? Untuk cara ketiga dan keempat ini, gitu ya, itu biasanya sifatnya formal. Jadi kita berbicara dengan misalnya orang tuanya Shane, maka diperlukan cara yang seperti ini. Lanjut, "Can I talk to Shane now?" "Can I talk to Shane now?" Nah, untuk cara yang kelima ini caranya adalah semi-formal. Dan cara yang keenam, "Is it convenient to talk at the moment?" "Is it convenient to talk at the moment?" Untuk cara yang keenam ini, kita bisa ungkapkan ketika misalnya kita ragu apakah Shane atau teman kita ini sedang sibuk ketika kita menelepon. Maka kita bisa menanyakan hal seperti ini. Is it convenient to talk at the moment? Oke, yuk lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga tentang putting someone on hold atau cara meminta seseorang untuk menunggu di telepon. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa ungkapkan, "Hang on for a moment, please." "Hang on for a moment, please." Mohon tunggu sebentar. Atau kita juga bisa bilang, "Hold the line, please." "Hold the line, please." Yang ketiga, "Can I put you on hold for a second?" "Can I put you on hold for a second?" Bisakah Anda menunggu sebentar? Atau kita bisa juga bilang, "Would you mind holding for just a moment?" "Would you mind holding for just a moment?" Bisakah Anda menunggu sebentar? Ya, kurang lebih 4 frase ini artinya sama ya. Dan "just a second, I'll see if he or she is available." "Just a second, I'll see if he or she is available." Mohon tunggu sebentar, saya akan melihat apakah dia ada atau tidak. Next part, kita akan bahas tentang taking a message.
Jadi misalnya orang yang dicari ternyata tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa bilang, I'm sorry, she isn't available at the moment. Can I take a message for her? I'm sorry, she isn't available at the moment. Can I take a message for her? Maaf, dia sedang pergi. Ada yang bisa saya sampaikan ke dia, gitu ya. Atau kalian bisa ganti she dengan nama orang yang dicari. Misalnya Sylvie atau misalnya Shane, kayak gitu ya. If you leave a message, I'll be sure to get it to him as soon as he is available. If you leave a message, I'll be sure to get it to him as soon as he is available. Jika Anda menitipkan pesan, saya pasti akan segera menyampaikannya segera setelah dia datang, gitu. Yang ketiga, she is away at the moment. May I ask who is calling? She is away at the moment. May I ask who is speaking? Dia sedang pergi. Boleh saya bertanya dengan siapa saya berbicara gitu kan. Nah, ini misalnya teman kita lagi pergi atau lagi nggak available atau lagi berkeberatan untuk mengangkat telepon, kita bisa bilang she is away at the moment. May I ask who is calling or speaking gitu. Yang keempat, kita bisa bilang, okay, I will let him or her know that you called. Okay, I'll let him or her know that you called. Saya akan memberitahunya kalau Anda menelepon. Nah, sekarang nih, gimana kalau ternyata kita yang perlu titip pesan ke orang yang sedang kita ajak bicara di telepon? Nah, berarti kita perlu tips yang keempat gitu ya, atau leaving a message. Yang pertama, kita bisa bilang, thank you. Please tell her Shane called. Ask her to call me back. Jadi kalian bisa sebutkan nama kalian gitu ya. Misalnya di sini Shane gitu kan. Tolong katakan bahwa nama kita gitu ya menelepon, minta dia agar menelepon saya kembali. Dan yang kedua, kita bisa bilang, could you have her return my call tomorrow? Could you have her return my call tomorrow? Gitu. Bisakah saya memintanya menelepon saya kembali besok? Untuk yang aku pakai di sini adalah her atau teman perempuan. Tapi kalau kalian menelepon teman laki-laki kalian, maka kalian bisa bilang, could you have him return my call tomorrow? Gitu ya. Dan yang terakhir, I don't have any message for her or him. I will call back later. Nah, kalau yang ini kita gunakan kalau kita nggak mau titip pesan gitu kan. Kita bisa bilang, I don't have any message for her or him. I will call back later. Saya tidak ada titipan pesan sih, nanti akan saya telepon kembali. Oke? Nah, itu seputar tentang taking and leaving a message. Aku masih ada nih beberapa cara atau beberapa ungkapan, kalimat, frase yang bisa kita gunakan ketika kita bertelepon via. Yang pertama, I have another phone call. I will call you back later, oke? Siapa nih yang sering kayak gini ya? Jadi mau telepon tapi di tengah-tengah telepon tapi ada telepon lain masuk. Nah, kita bisa bilang ini ya. Saya menerima panggilan masuk lain, saya akan telepon Anda kembali, oke? Kita ya. I have another phone call. I will call you back later, oke? Atau kalian juga bisa bilang ini nih. Nah, kalau orangnya salah nomor, kita bisa bilang, sorry, you must have dialed the wrong number. Sorry, I think you dialed the wrong number. Nah, kalau yang keempat ini untuk teman atau lawan bicara kita yang bicaranya suka terlalu cepat gitu ya. Gimana nih cara kita minta dia untuk bicaranya agak lambat atau pelan ya. Kita bisa bilang, would you mind slowing down? Would you mind slowing down? Dan ketika kita tidak bisa menangkap apa yang dia maksud gitu ya, kita bisa bilang, would you mind to repeat? Would you mind to repeat? I didn't catch that. Maaf, bisakah Anda mengulang kembali? Saya tidak paham ucapan Anda. Dan, sorry, I got a very weak signal here. Could you please repeat? Sorry, I got a very weak signal here. Could you please repeat? Sorry, I'm running out of credit. Call you back later. Sorry, I'm running out of credit. Call you back later. Nah, untuk yang sorry, I got a very weak signal here, it means, ya kalian pasti tahu ya, sinyalku jelek gitu kan. Kamu bisa ulang lagi nggak? Atau yang terakhir ini untuk sorry, I'm running out of credit. Ini maaf aku kehabisan pulsa nih gitu ya. Nanti aku telepon lagi ya. Gitu deh. Oke? Jadi ini ada berapa cara ini ya? Atau berapa bonus ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bonus atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai dalam bahasa Inggris ketika kita menerima atau melakukan panggilan.
dari teman atau orang lain dalam bahasa Inggris. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Thanks for watching. Semoga berguna ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.